Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Silvina Yazida di sini akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Apa sih itu integrasi nasional? Jadi integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Integrasi nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Integrasi yang umumnya dikenal oleh banyak orang ada 3 jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Jadi, apa itu integrasi kebudayaan? Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga bisa mencapai suatu keserasian atau kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi kebudayaan ini dapat terjadi karena suatu wilayah atau negara memiliki banyak sekali kebudayaan di dalamnya. Tanpa adanya integrasi kebudayaan, kemungkinan akan terjadi konflik yang disebabkan karena tidak ada perilaku saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua adalah integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian setiap unsur yang saling berbeda satu sama lain yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga bisa menciptakan sebuah pola kehidupan yang sama dan damai bagi masyarakat itu sendiri. Integrasi sosial ini sebenarnya sudah ada semenjak kita tinggal di suatu wilayah. Oleh karena itu, kita juga sering melihat apabila di wilayah tersebut banyak anggota masyarakat yang saling tidak cocok, maka anggota masyarakat tersebut belum menerapkan integrasi sosial. Dan yang terakhir adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang ada pada kehidupan masyarakat secara nasional. Adanya integrasi nasional akan menciptakan sebuah kehidupan yang dimana setiap anggota masyarakat bisa menjalankan fungsi dan perannya masing-masing tanpa ada gangguan dari anggota masyarakat lainnya. Keberhasilan integrasi nasional akan menentukan persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, integrasi nasional yang tidak bisa terwujud, makna persatuan dan kesatuan akan berubah menjadi perpecahan. Dan yang selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional mengacu pada proses menyatukan beragam komunitas dan budaya dalam suatu negara agar menjadi suatu bangsa yang kohesif dan bersatu. Konsep ini sangat penting untuk stabilitas politik, sosial, dan ekonomi dari suatu negara yang memiliki banyak keberagaman dalam sisi latar belakang masyarakatnya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ide nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertengkaran fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi
pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Dan yang terakhir adalah masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengembangan integrasi di Indonesia menurut Howard Wiggins dalam Muhaimin dan Colin McAndrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor menentukan tingkat integrasi suatu bangsa, suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinannya, dan yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan pembangunan persatuan bangsa.